Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita masuki pembahasan mengenai 100 hadis populer untuk hafalan, dan telah kita lalui beberapa penjelasan terhadap 9 hadis, dan kita masuk kepada hadis yang ke-10, yaitu fikih menghadapi musibah. Sebagaimana biasanya, kita akan terlebih dahulu membacakan teks hadisnya, baru kemudian kita simpulkan poin-poin dan faedah-faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma yusibul muslima min nasabin, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala wasabin wala hammin wala hammin wala adza wala adza wala ghammin wala ghammin hatta syaukati yushakuha hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya illa kafarallahu biha min khotoyah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim, tidaklah seorang muslim, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, tertimpa suatu kelelahan
tertimpa suatu kelelahan, penyakit, kecemasan, kesedihan, gangguan dan kesusahan hingga tertusuk duri sekalipun, karenanya Allah pasti menghapuskan dosa-dosanya. Karenanya pasti Allah menghapuskan dosa-dosanya. Karenanya Allah pasti menghapuskan dosa-dosanya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi secara ringkasnya ini ibu-ibu penjelasan hadisnya, bahwasanya jika seorang muslim tertimpa suatu kelelahan dalam bentuk apapun, baik kelelahan ketika bekerja, kelelahan ketika mengasuh anak-anak, kelelahan ketika belajar dan mengaji, ketika datang ke kajian, lelah datang ke kajian, penyakit apapun itu, baik penyakit yang ringan maupun penyakit yang berat. Kecemasan dalam segala bentuknya, cemas karena anak belum pulang malam-malam, cemas karena ada tagihan yang perlu dibayar, itu semua kecemasan, segala bentuk kecemasan. Kesedihan, segala hal yang membuat kita sedih, gangguan dalam bentuk gangguan dari orang lain atau gangguan dari hewan yang mengganggu gitu. Tapi lebih ditekankan di sini gangguan yang kita terima ketika berinteraksi dengan orang lain, dan kesusahan, segala macam bentuk susah, hatta sampai tertusuk duri sekalipun. Tertusuk duri ini adalah contoh yang paling ringan dari apa yang kita sebutkan tadi, dari musibah yang mungkin menimpa seseorang, yaitu tertusuk duri. Kita jalan misalnya ibu-ibu, baik-baik jalan kita, tiba-tiba ada putri malu dekat situ, tertusuk duri kita. Atau lagi menanam bunga, misalnya menanam kaktus, ya kan? Menanam kaktus atau menanam bunga mawar, tertusuk duri. Illa kafarallahu biha min khotoyah, maka Allah pun akan menghapuskan dosa-dosa disebabkan karena adanya musibah tersebut. Hadis ini juga bersesuaian dengan apa yang disebutkan oleh
Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an, siapakah orang yang paling sengsara, paling keras atau paling berat musibahnya? Jadi Sa'ad penasaran, Sa'ad bin Abi Waqqas penasaran ibu-ibu, siapa orang di dunia ini yang paling berat cobaannya? Maka Rasulullah pun menjawab, al-anbiya, para nabi. Para nabi itu paling berat cobaannya di dunia ini. Summal amsal fal amsal. Kemudian yang setara dengan nabi, yang selevel atau yang mendekati level seorang nabi. Siapa itu? Yaitu para siddiqin, orang-orang yang siddiq. Contohnya Abu Bakar as-Siddiq, dan orang-orang yang selevel dengan beliau. Summal amsal fal amsal, dan seterusnya, makin ke bawah levelnya. Kemudian beliau melanjutkan, fayubla ar-rajulu ala hasabi dinihi, fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'u. Maka seseorang akan diberikan cobaan sesuai dengan kadar agama dia. Sesuai dengan kadar agama dia. Kalau agamanya itu sulban, kokoh, teguh, imannya kuat, istadda bala'uh, maka cobaan yang menimpanya pun semakin berat. Wa in kana fi dinihi riqqatun, apabila agamanya itu tipis, agamanya itu gampang goyah, ubtuliya ala hasabi dinihi, maka dia diberikan cobaan sebagaimana kadar agamanya atau kadar keimanannya. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Maka cobaan itu akan terus datang silih berganti kepada seorang hamba sampai hamba tersebut berjalan di atas muka bumi ini tanpa ada dosa padanya sedikit pun. Ibu-ibu. Jadi dilihat juga dalam hadis ini bahwasanya fungsi adanya cobaan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Dikatakan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, pasti Allah akan memberikannya cobaan. Ibu-ibu. Jadi di balik cobaan ternyata terdapat keinginan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hikmah tersembunyi berupa keinginan baik Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mengangkat derajat kita dan membersihkan dosa-dosa kita. Kehidupan dunia, nah ini saya ambil atau saya sarikan faedah-faedah ini atau perkataan ini dari Syekh Husam Al-Husain ketika beliau mensyarah atau menjelaskan kitab Qawaidul Arba. Kehidupan dunia itu adalah tempatnya ujian dan cobaan. Kehidupan dunia adalah tempatnya ujian dan cobaan.
maka setiap orang mesti bersabar. Maka setiap orang mesti bersabar terhadap setiap hal yang tidak disukainya. Terhadap setiap hal yang tidak disukainya. Baik dia memilih untuk bersabar, baik dia memilih untuk bersabar atau terpaksa bersabar. Ibu. Jadi antara dua itu, Ibu. Kondisi kita ketika menghadapi cobaan. Yang pertama memilih untuk bersabar. Yang kedua adalah terpaksa bersabar. Nah, itu dia. Adapun orang yang beriman, mereka secara sadar memilih untuk bersabar. Jadi kalau orang beriman, ibu-ibu, memilih untuk bersabar, bukan terpaksa untuk bersabar. Disebabkan pengetahuan mereka terhadap balasan atas kesabaran tersebut. Karena didasarkan atas ilmu, didasarkan atas pengetahuan bahwasanya balasan orang-orang yang bersabar itu tidak ada hingganya atau tidak ada batasnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya akan ditunaikan pahala orang-orang yang bersabar itu dengan tanpa batas. Tidak ada batasnya, Ibu. Dan kebaikan kesudahan dari kesabaran tersebut, yaitu yang kita dapatkan di akhirat. Maka orang-orang beriman itu pun memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka juga memuji Allah Subhanahu wa taala atas cobaan yang mereka terima. Itu. Mereka memuji Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan dan memuji Allah juga atas cobaan yang mereka dapatkan. Nah, sebagaimana yang disyariatkan ketika kita mendapatkan musibah atau mendapatkan cobaan, alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Karena seorang hamba tahu bahwa jika Allah memberikan suatu cobaan, maka mesti ada kebaikan di baliknya. Nah, jadi yang pertama, ibu-ibu, orang-orang beriman itu memilih sabar karena apa? Karena mereka tahu ada balasan yang menanti orang-orang yang bersabar. Yang kedua adalah mereka juga tahu bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Yang ketiga, mereka juga tahu bahwa keluh kesah itu tercela dalam syariat. Jadi yang pertama tadi, orang-orang beriman itu tahu bahwasanya pahala sabar itu luar biasa, itu dia. Nah, balasan yang terima orang-orang yang bersabar itu sangat besar. Yang kedua adalah mereka tahu, orang-orang beriman itu tahu bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Yang ketiga adalah mereka tahu bahwa orang-orang atau keluh kesah itu bukanlah atau tercela dalam syariat. Nah, keluh kesah itu tercela dalam
syariat. Yang keempat, mereka juga tahu dan mengerti bahwa tanpa adanya kesabaran, keluh kesah tidak akan mengembalikan apa yang telah hilang. Mereka juga tahu bahwasanya tanpa kesabaran, keluh kesah tidak akan dapat mengembalikan apa yang telah hilang. Kalau kita ngeluh, gak akan mengembalikan apa yang hilang, apa yang diambil dari diri kita, gak akan kembali tuh. Percuma kita mengeluh, yang terjadi sudah terjadi. Itu dia. Dikatakan juga oleh Syekh di sini, orang yang mengeluh hanya akan mengumpulkan dua kerugian. Apa kerugiannya? Yang kerugian yang pertama adalah kerugian disebabkan musibah yang menimpanya. Kerugian material. Yang pertama kerugian material atau material dari musibah yang menimpanya. Kerugian yang kedua adalah hilangnya pahala. Gak dapat pahala karena mengeluh. Jadi dua kerugian itu. Yang pertama kerugian material, kerugian yang kita dapatkan ketika musibah itu, dan yang kedua adalah kerugian yang disebabkan karena mengeluh, hilang pahalanya. Itu Ibu. Kemudian yang kelima, mereka tahu bahwa segala sesuatunya sudah ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah. Mereka tahu bahwa segala sesuatunya sudah ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Apa yang terjadi pada diri kita ini ibu-ibu, termasuk diri saya pribadi, itu sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sudah tertulis sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Apa yang telah tertulis, pena-pena sudah diangkat, pena-pena catatan takdir sudah diangkat, dan lembaran-lembaran takdir juga sudah kering tintanya, sudah tertulis. Maka konsekuensinya ketika kita tahu bahwasanya segala sesuatunya sudah ditakdirkan oleh Allah, maka apa yang terjadi pada diri kita tidak akan bisa kita ubah ketetapannya. Tidak akan bisa kita ubah ketetapannya walaupun kita mengerahkan segala macam upaya. Man kana yusibuka lam yakun liyukhti'aka wa man kana yukhti'aka lam yakun liyusibaka. Itu kaidahnya dari Rasulullah. Apa yang sudah ditetapkan untukmu, apa yang akan menimpamu tidak akan bisa luput darimu, tidak akan salah mengenai dirimu itu.
Dan apa yang tidak akan mengenai dirimu tidak akan juga akan terjadi. Nah, itu Ibu. Jadi yang terjadi tidak akan bisa diubah takdirnya menjadi tidak terjadi. Dan yang tidak terjadi tak akan bisa diubah takdirnya menjadi terjadi. Nah, ini juga yang nomor 6. Mereka tahu bahwa segala sesuatu yang tidak pernah ditakdirkan tidak akan bisa diwujudkan. Mereka tahu bahwa segala sesuatu yang tidak pernah ditakdirkan tidak akan bisa diwujudkan meski seluruh makhluk berkumpul untuk mewujudkannya. Meski seluruh makhluk berkumpul untuk mewujudkannya. Nah, ini juga termasuk ke dalam iman kepada qada dan takdir. Iman kepada ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk mengobati diri kita, atau apa fikih yang bisa kita lakukan untuk menghadapi musibah yang menimpa kita? Yang pertama adalah fikihnya, yang pertama adalah menghibur diri, tasliyatun nafs, menghibur atau menguatkan diri dengan iman dan amal soleh. Menguatkan dan menghibur diri dengan iman dan amal soleh. Apa dalilnya Ibu? Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, syaratnya apa? Beriman. Nah, iman di sini masuk ke dalamnya iman kepada qada dan takdir. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah, niscaya Allah dengan sebab keimanan mereka itu dan sebab amal soleh mereka itu akan memberikan kehidupan yang baik. Jadi dengan iman dan amal soleh. Yang kedua fikihnya atau obatnya adalah dengan menguatkan diri dan mengingatkan jiwa akan balasan yang baik, menguatkan diri dan mengingatkan jiwa akan balasan yang baik di balik musibah yang terjadi. Jadi balasan itu Ibu telah Allah janjikan, sebagaimana dalam hadis ini, yukaffirallahu biha min khotoya. Maka Allah pasti akan menghapuskan dosa-dosanya. Itu janji Allah Ibu-ibu. Dan diantara sifat Allah itu, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah memungkiri janji, tidak pernah dan tidak akan memungkiri janji. Jadi kalau Allah sudah berjanji Ibu-ibu pasti terlaksana. Tinggal kita yang
memenuhi janjinya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amal soleh kita sedikit. Amal soleh kita sedikit. Amal soleh kita sedikit. Dan dosa-dosa kita banyak. Amal soleh kita sedikit dan dosa-dosa kita banyak. Maka Allah menginginkan kepada diri kita kebaikan. Maka Allah menginginkan kepada diri kita kebaikan dengan cara menetapkan adanya musibah. Maka Allah menginginkan kepada diri kita kebaikan dengan cara menetapkan adanya musibah yang menjadi sebab terangkatnya dosa dan kesalahan diri kita, atau terhapusnya dosa dan kesalahan diri kita. Amal soleh kita sedikit dan dosa kita itu banyak, bukan cuma banyak, banyak. Maka Allah ingin dari diri kita itu kebaikan dengan cara apa? Dicobakan tiap hari, Bu. Dikasih cobaan tiap hari. Ada aja cobaannya itu. Yang menjadi sebab apa? Terangkatnya atau terhapusnya dosa-dosa dan kesalahan dari diri kita. Itu yang ketiga, Ibu. Yang keempat, obatnya adalah ketahuilah bahwa dunia bukan tempat menetap. Ketahuilah bahwa dunia bukan tempat menetap dan bukan tempat istirahat. Ketahuilah bahwa dunia bukan tempat menetap dan bukan tempat istirahat, melainkan tempat singgah sementara. Melainkan tempat singgah sementara untuk berbekal ke tempat tinggal. Melainkan tempat singgah sementara untuk berbekal ke tempat tinggal, melainkan tempat singgah sementara untuk berbekal ke tempat tinggal dan istirahat abadi di surga nanti. Dan tempat tinggal dan istirahat abadi di surga nanti, di mana tidak ada kesedihan dan rasa sakit. Di mana tidak ada kesedihan dan rasa sakit. Ini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalul hamdulillahilladzi adhaba 'anna
annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Dan orang-orang yang beriman di surga nanti, ibu-ibu, kelak mereka akan mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dari diri kami rasa sedih. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rob kami adalah Maha Pengampun, lagi Maha membalas dan mensyukuri segala bentuk upaya yang kami lakukan. Alladzi ahallana daral muqamah, yaitu Rob yang membolehkan kami untuk tinggal di tempat tinggal yang abadi, min fadlih, yang kebolehannya itu adalah diantara keutamaan yang Allah berikan kepada kami. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Kami tidak merasakan di dalamnya, di dalam surga itu nasab. Apa tadi nasab, Bu? Nasab itu kesedihan, rasa sakit. Nasab itu rasa sakit dan kesedihan. Wala yamassuna fiha lughub. Dan kami tidak rasakan pula adanya rasa jenuh, rasa bosan, rasa tidak enak, tidak kami rasakan itu. Itu yang terjadi di surga nanti. Jadi yang hilang dari diri kita, yang kita rasakan dunia itu adalah rasa sedih. Hilang di surga nanti. Nggak akan ibu temukan nanti di surga orang-orang yang sedih gitu. Nggak ada. Gitu. Gembira seluruhnya. Tidak rasa sakit, tidak rasa duka, tidak bermuram durja, tidak pula bosan dan tidak pula susah hati. Lughub itu bosan dan susah hati. Jadi selama kita masih hidup di dunia, ibu, pasti kita rasakan itu ya. Karena dunia ini tempat singgah aja, tempat singgah, bukan tempat menetap. Tempat menetap kita yang asli itu, ibu, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa sakit. Yang ada hanya kegembiraan dan kesenangan. Ibu. Yang kelima, fikihnya adalah meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa. Karena dosa, meninggalkan dosa karena dosa adalah sebab utama sempitnya kehidupan. Meninggalkan dosa karena dosa adalah sebab utama sempitnya kehidupan. Apa dalilnya? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa sanahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dalam surat Toha itu, ibu. Barang siapa yang berpaling dari zikri, mengingat Allah, ibadah kepada Allah, banyak membuat maksiat, banyak berdosa, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka
dia akan merasakan kesempitan hidup. Jadi Allah di sini nggak nakut-nakuti kita ya Bu, tapi Allah memberikan sebab akibat. Jadi kalau ada yang nggak mau berzikir mengingat Allah, banyak maksiatnya, pasti akan sempit hidupnya. Gitu aja Allah bilangnya Ibu. Kita bilang kepada anak-anak kita, kalau main-main ke sana nanti ada kacanya, bisa kena. Itu silahkan dicoba gitu ya. Silahkan dicoba. Gitu Allah cuma memberikan rambu-rambu saja di sini Ibu. Tapi efeknya berbahaya. Faman a'rada min an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan mengumpulkan mereka di padang mahsyar nanti dalam keadaan buta mata, buta hati, tak bisa lihat dan tidak bisa menerima kenyataan. Dilanjutkan dalam ayat selanjutnya, disebutkan dalam ayat selanjutnya, mereka bertanya, kenapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta begini ya Allah? Maka Allah pun menjawab, karena kalian dulu itu tidak mau beriman kepada Rasul, tidak mau menjalankan perintah. Itu Ibu. Dalam surat Toha bisa Ibu lihat nanti apanya dalilnya. Jadi yang kelima tadi meninggalkan dosa, karena dosa adalah sebab utama sempitnya kehidupan. Yang ke-6, memperbanyak zikir kepada Allah. Memperbanyak zikir kepada Allah, istighfar dan berdoa. Memperbanyak zikir kepada Allah, istighfar dan berdoa. Apa dalilnya Ibu? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir, mengingat nama Allah, mengingat dan menyebut nama Allah, beribadah hanya kepada Allah, hati pun menjadi tenang. Jadi zikir itu gak cuma zikir subhanallah subhanallah itu aja Ibu, tapi bisa juga dalam bentuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah zikrullah yang paling agung, atau diantara zikrullah, zikir kepada Allah yang paling agung, membaca Al-Quran. Dikatakan pula kalau kita tertimpa musibah ada doa khususnya Ibu. Dikatakan pula ketika kita tertimpa musibah ada doa khususnya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ma min abadin tusibuhu musibah fayaqul. Tidaklah seorang hamba tertimpa suatu musibah kemudian dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan hanya kepada Allah lah kami kembali. Allahumma jurni fi musibati. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu Ibu doanya. Selain kalimat istirja tadi atau innalillahi tadi, ada juga doanya Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku, dan gantikanlah apa yang hilang dari diriku dengan yang lebih baik. Ya Allah, berikanlah pahala atas
musibah yang menimpaku dan berikanlah ganti dengan yang lebih baik. Berikanlah ganti apa yang hilang dari diriku dengan apa yang lebih baik. Nah, di sini diriwayatkan oleh Ummu Salamah itu. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Jadi ketika Ummu Salamah meriwayatkan hadis ini, ibu-ibu, ada cerita sebabnya, ada cerita khususnya juga, ibu. Jadi ketika setelah mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW, Ummu Salamah kehilangan suami tercintanya, yaitu Abu Salamah. Nah, jadi kehilangan atau meninggal Abu Salamah. Maka Ummu Salamah pun teringat dengan hadis Rasulullah SAW bahwasanya jika seorang hamba mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka Allah akan memberikannya pahala dan juga menggantinya dengan yang lebih baik. Maka Ummu Salamah pun mengucapkan doa ini seraya menganggap itu, seraya berkata dalam diri sendiri, siapa sih yang lebih baik dari Abu Salamah gitu. Kan yang meninggal Abu Salamah, ibu-ibu, meninggal suaminya. Sedangkan di dalam doa tersebut, dan gantilah dengan yang lebih baik. Siapa itu coba ya? Siapakah yang bisa menggantikan Abu Salamah di hatinya Ummu Salamah? Ternyata Allah menjawab doa Ummu Salamah ini dengan cara yang gak terduga, ibu. Ternyata setelah kepergian atau meninggalnya Abu Salamah, habis iddahnya Ummu Salamah, maka Rasulullah pun menikah dengan Ummu Salamah. Jadi Allah mengganti Abu Salamah dengan yang lebih baik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu, ibu, doanya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan berikanlah ganti yang lebih baik dari apa yang telah hilang dari diriku. Itu, ibu. Yang ke-6. Yang ke-7. Yang ke-7. Melihat kepada orang lain. Melihat kepada orang lain yang mengalami musibah lebih hebat dari diri kita. Melihat kepada orang lain yang mengalami musibah lebih hebat dari diri kita. Jadi mengambil teladan dari orang-orang yang juga terkena musibah ini, Bu. Seraya berkata kepada diri bahwa nikmat yang kita terima lebih banyak dari musibah yang menimpa kita. Melihat kepada orang lain yang mengalami musibah lebih hebat dari diri kita, seraya berkata kepada diri bahwa nikmat yang kita rasakan, yang kita terima, lebih banyak daripada musibah yang kita terima. Ibu. Yang ke-8. Yang ke-8 atau yang ke-9? Ke-8 ya. Ke-8.
berkeyakinan bahwa tidak akan kita temukan setiap orang di dunia ini berkeyakinan bahwa tidak akan kita temukan setiap orang di dunia ini melainkan pasti mendapat cobaan. Jadi kita nggak sendiri. Semua orang di dunia ini pasti mendapatkan cobaan. Sebagaimana disebutkan di hadis Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, sampai orang yang berjalan di muka bumi itu habis dosa-dosanya itu. Sampai segitulah orang akan diberikan cobaan. Disebutkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berkata atau berfirman kepada malaikatnya. Ketika itu malaikat maut sudah mencabut ruh salah seorang atau anak salah seorang di antara hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah pun berfirman kepada malaikat tersebut, wahai malaikatku, sesungguhnya apakah engkau sudah mencabut ruh atau mencabut buah hati kesayangan hambaku? Allah bertanya kepada malaikatnya, sudahkah engkau cabut buah hati kesayangan hambaku? Maka malaikat pun berkata, sudah ya Allah. Ajal ya Rasul, ya Allah. Maka Allah pun berfirman, dan Allah Maha tahu terhadap hal tersebut. Allah nanya, tapi Allah sudah Maha tahu terhadap hal tersebut. Maka Allah pun bertanya kepada malaikatnya, apa yang hambaku katakan? Apa yang dikatakan oleh hambaku tersebut ketika engkau cabut nyawa buah hatinya? Maka malaikat pun berkata, mereka memujimu dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal dan berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah pun berfirman, bangunkanlah untuk hambaku tersebut sebuah istana di surga yang bernama Baitul Hamd. Bangunkanlah untuk hambaku di surga sebuah istana yang bernama Baitul Hamd, rumah pujian, rumah yang terpuji. Jadi balasan dari orang-orang yang bersabar diantaranya adalah istana di surga yang bernama Baitul Hamd. Itu yang ke-8. Yang ke-9. Ini 10 ya. 10. Jadi sisa 2 lagi. Yang ke-9, mengistirahatkan diri dengan memasrahkan kepada Allah atas apa yang telah terjadi. Mengistirahatkan diri dengan memasrahkan kepada Allah atas apa yang telah terjadi. Mengistirahatkan diri dengan memasrahkan kepada Allah atas apa yang telah
terjadi. Sebagaimana dikatakan juga dari Suraih Al-Qadi, seorang tabi'in, beliau berkata, "Ma usiba 'abdun bi musibatin illa kana lillahi 'alaihi fiha salasu ni'am." Sesungguhnya seorang hamba itu diuji dengan suatu musibah kecuali karenanya Allah memberikan 3 macam nikmat. 3 macam nikmat di balik musibah. Yang pertama adalah alla takuna kanat fi dinihi bal fi amri dunyahu. Bahwasanya musibah itu tidak menimpa agamanya, melainkan menimpa hanya dunianya. Musibah dunia itu Ibu jauh lebih ringan daripada musibah yang menimpa agama kita, yang menimpa keimanan kita, yang menimpa tauhid kita. Jika musibah sudah menimpa tauhid kita, sudah menimpa keimanan kita, maka tiada daya dan upaya melainkan kekufuran yang bisa menimpa atau yang bisa terjadi pada diri kita, dan itu tentunya lebih berat daripada musibah yang menimpa dunia kita. Yang kedua adalah alla takuna a'zam mimma kanat. Bahwasanya musibah itu bukanlah tidak lebih besar daripada nikmat yang kita terima ini. Musibah yang menimpa kita itu tidak lebih besar daripada nikmat yang kita terima. Yang kedua. Dan yang ketiga adalah annaha kainatun faqad kanat. Sungguhnya musibah itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Ya sudah gitu. Sudah ditakdirkan dan juga sudah berlalu. Itu Ibu dari perkataan Suraih Al-Qadi. Dikatakan juga oleh sebagian salaf atau sebagian ahli hikmah, laula masaib ad-dunya qadimna 'alallahi mafalis. Kalaulah bukan karena musibah, kalaulah bukan sebab musibah yang menimpa dunia kita akan datang kepada Allah dalam keadaan muflis atau keadaan muflis itu keadaan merugi, keadaan pailit, pailit. Kenapa ibu-ibu merugi kita? Karena kayak tadi, pahala kita sedikit, dosa kita banyak. Dosa kita banyak. Jadi kita merugi, datang kepada Allah dengan membawa pahala yang sedikit dan dosa yang banyak. Maka Allah menakdirkan adanya musibah untuk mengurangi dosa kita dan menambah pahala kita. Dan yang ke-10 adalah yang obat terbaik menghadapi musibah. Obat terbaik menghadapi musibah adalah dengan menghadapinya sesuai sikap yang Allah cintai dan ridho. Obat terbaik menghadapi musibah adalah menghadapinya dengan sikap yang Allah cintai dan ridho. Obat terbaik menghadapi musibah adalah menghadapinya dengan sikap yang Allah cintai dan ridho. Allah cintai apa ibu-ibu? Innallaha yuhibbus shabirin. Bagaimana juga dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum maka
dia akan menguji. Allah akan menguji kaum tersebut. Faman sobaro falahu sobr. Apabila mereka bersabar, maka untuk merekalah pahala kesabaran. Waman jazi'a falahul jaza. Barang siapa yang mengeluh, berkeluh kesah, maka ya tinggal keluh kesah sajalah untuk mereka. Tidak ada pahalanya. Fanzur ayyuhuma syi'ta. Maka kita lihat mana yang kita pilih. Nah, tinggal pilih ibu-ibu. Dikatakan juga oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Innallaha idza qada qada'an ahabba an yurda bihi." Sesungguhnya Allah jika mentakdirkan atau menetapkan suatu takdir, sangat cinta atau sangat suka apabila hamba tersebut ridho atas takdir yang ditetapkan tersebut. Semoga Allah memberikan rezeki kesabaran kepada kita semua dikala kita nanti atau kita menghadapi musibah yang menimpa kepada diri kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan, persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silahkan. Ya ibu. Kayak mana ibu tadi? Coba. Iya ibu, poin ke-6. Iya ibu. Yang bismillah. Jadi yang tidak diperbolehkan ketika sedang berhalangan itu menyentuh mushaf ibu, menyentuh mushafnya tanpa penghalang itu dia. Jadi yang tidak diperbolehkan ketika sedang berhalangan atau sedang junub itu adalah menyentuh mushaf. Tapi kalau membacanya itu tidak mengapa. Bahkan para hufaz atau para hafizah itu ibu, ya kalau mereka baca Quran tinggal baca dari hafalannya gitu. Ingin membaca. Jadi tidak mengapa ibu. Apabila ibu ingin membaca Quran, boleh membacanya dengan syarat tanpa menyentuh mushafnya gitu. Bisa juga dengan menggunakan Al-Quran yang banyak kandungan artinya. Jadi bukan Quran mushaf ya, Quran murni, bukan Quran yang isinya Arab semua gitu, tapi ada juga artinya itu ibu. Nah, itu para ulama mengatakan kalau itu boleh gitu, karena itu bukan termasuk kategori mushaf, karena yang terkandung di situ hampir sama banyaknya antara terjemahan dengan ayat Al-Quran. Jadi tidak mengapa untuk dipegang gitu. Tapi lebih baiknya untuk menggunakan pembatas atau menggunakan alas ketika hendak membaca Al-Quran dalam keadaan junub. Wallahu taala a'lam. Baik ibu, sudah masuk waktu kita untuk sholat asar, maka mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Apabila itu berupa hidayah dan motivasi kita untuk berbuat kebaikan, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila itu berupa kekurangan dari segi penyampaian dan juga ilmu yang serasa kurang dan jawaban yang dirasa kurang memuaskan, maka itu dari diri saya pribadi. Hanya kepada Allah kita meminta ampun, dan kepada ibu-ibu sekalian saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.